Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya kita melihat kecerdikan Zovan, di mana dia menggunakan Yulin sebagai pengantin, seolah-olah dia itu menargetkan Sang Wan Feiyun. Lalu setelah Zovan mengetahui posisi dari Sange, dia kemudian meledakkan Yulin dan disusul dengan penyerangan di istana serta di ibu kota Feiyun. Tujuannya jelas, adalah untuk mengalihkan perhatian dari Sang Wan Feiyun dan mengambil celah untuk menyelamatkan Sange. Ya, seperti di akhir part kemarin, di sini memang Zovan berhasil membawa kabur Sange. Tapi apakah author dari komik ini akan sebaik itu? Jelas tidak. Karena kalau hanya seperti itu bukan Magic Emperor namanya. Dimana pasti selalu ada plot twist yang membagongkan. Dan di part 182 ini kita akan melihat lagi apa yang akan terjadi. Dan jujur di part kali ini adalah salah satu part yang aneh suka, karena di bagian kali ini ada beberapa kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Zovan. Ya walaupun sebenarnya itu kata-kata yang klise sih dan udah sering banget muncul, tapi karena yang ngomong ini adalah Zovan, si mantan kaisar iblis, feel-nya menurut Ani jadi agak beda. So, langsung aja masuk ke part 182 dan part kali ini Ani ambil dari kelanjutan bab 934 sampai dengan 937. Di sisi lain, Fei Xiong kini bersama dengan Tetua Agung dan beberapa tetua dari ranah Guiyuan pergi untuk menyerang istana dan juga beberapa bagian di ibu kota Feiyun. Banyak penjaga yang berusaha mati-matian melawan mereka, tapi tentu mereka tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Apalagi setelah 3 tetua agung turun tangan, para penjaga sama sekali tidak berkutik. Ledakan demi ledakan terus terjadi di seluruh penjuru ibu kota. Bilah-bilah pedang membantai semua orang tanpa pandang bulu, dan itu membuat suasana kota menjadi mencekam. Para penjaga istana segera berkumpul dan kini lebih dari 100 ahli datang untuk menghadang kekuatan keluarga Sangguan. Melihat ini, Fei Xiong mengerutkan keningnya. Kini mereka benar-benar telah kalah jumlah. Fei Xiong tampak bergumam. Sial, mereka sigap sekali. Jika seperti ini aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Jika Feiyun tidak segera datang ke tempat ini, maka semua rencana anak itu pasti akan gagal. 3 tetua agung yang mendengar itu pun tampak mengangguk. Wajah mereka pun menjadi cemas. Tapi di saat itu sebuah seruan terdengar dari kejauhan. "Fei Xiong, berani sekali kau memainkan trik murahan untuk membunuhku. Jangan harap hari ini kau bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Aku akan menghabisimu dan semua tetua busukmu itu." Fei Xiong pun menoleh, dan kini senyuman mulai menghapus semua rasa khawatir di wajahnya. Dia bisa mendengar bahwa suara itu adalah suara milik Sang Wan Feiyun. Lalu tanpa basa-basi, Fei Xiong menyeringai dan kemudian berseru, "Semuanya mundur. Ikan telah masuk ke dalam perangkap. Pergi, selamatkan nyawa kalian." Segera setelah suara itu jatuh, mereka semua bubar barisan dan melarikan diri. Feiyun yang baru saja datang tampak seperti keledai bodoh yang ditinggalkan begitu saja. Feiyun benar-benar tidak habis pikir. Dia sudah datang dengan kecepatan penuh, tapi kini justru dicampakkan, seolah dia sedang dipermainkan. Memikirkan semua ini, Feiyun pun menjadi semakin geram dan berteriak, "Bajingan sialan,
Bagaimana bisa kalian pergi seperti kura-kura, begitu pengecut dan menyembunyikan kepala kalian saat dihadang pemangsa? Bajingan, apa kalian pikir kalian bisa membunuhku hanya menggunakan bom bunuh diri dari seorang anak di ranah Soul Fusion? Candaan apa yang sebenarnya kalian mainkan? Jika kalian benar-benar pengecut, bagaimana bisa kalian menyandang nama keluarga Sangguan? Berhenti dan kemarilah lawan aku, bajingan. Fei Yun terus mengutuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, karena lawan juga berada di ranah Gu Yuan, jadi mengejar mereka pun itu hanya akan sia-sia. Singkat cerita, keluarga Sangguan berhasil melarikan diri. Fei Yun memang adalah orang yang sangat berbakat dan kekuatannya itu tidak biasa. Tapi sayang sekali, penilaiannya terhadap situasi yang terjadi itu sangatlah lambat. Dia bahkan tidak sadar kalau semua itu hanyalah bagian dari permainan Zofan untuk menyelamatkan Sange. Sampai akhirnya sebuah suara datang ke sisinya. Raja Pedang Fei Yun, berhentilah mengeluh. Mereka memang tidak berencana untuk membunuhmu sejak awal. Orang yang baru saja bicara itu tidak lain adalah Bai Li Jingwei yang baru saja datang bersama dengan Dan King Seng. Fei Yun segera menoleh dan melihat ke arah Bai Li Jingwei dengan penuh keraguan. Perdana Menteri, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana Anda bisa mengatakan kalau mereka tidak berencana untuk membunuhku? Lalu, untuk apa peledakan diri dari Yulin dan juga penyerangan kota ini? Bahkan Yulin saja menunggu saat kita berada di ruangan yang sempit dan saat aku berada di dekatnya. Barulah dia meledakkan dirinya. Jika itu bukan rencana pembunuhan untukku, lantas untuk apa mereka melakukan semua ini? Raja Pedang Fei Yun, kamu memang adalah salah satu ahli terkuat di 5 wilayah benua ini. Tapi sayang sekali, kamu tidak terlalu menggunakan isi kepalamu. Karena jika mereka memang ingin membunuhmu, mereka pasti akan membuat rencana yang lebih rinci dan tidak sembrono seperti ini. Sekarang lihatlah tubuhmu. Kamu bahkan tidak terluka sedikit pun setelah menerima ledakan itu secara langsung. Hah? Bukankah itu adalah hal yang wajar? Lagi pula, aku langsung memblokir ledakan itu, dan aku juga berhasil menghindari api hitam itu tepat waktu. Sekali lagi, kamu masih belum mengerti, Raja Pedang. Bahkan jika api hitam itu memang menakutkan, tapi refleks dan kekuatanmu bukanlah hal yang biasa. Kemampuanmu lebih sensitif dibandingkan ahli di ranah Gu Yuan biasa. Jadi bagaimana mungkin ledakan seperti itu bisa melukaimu? Bahkan jika ada serangan mendadak pun, apakah mungkin itu akan luput dari pandanganmu? Kata Bai Li Jingwei. Bai Li Jingwei kini tampak menghela nafas, lalu dia berkata lagi, selain itu, peledakan diri itu tidak bisa langsung terjadi. Ada proses pengumpulan energi dan selama itu terjadi, kamu pasti bisa menyadarinya. Kecuali jika pelakunya ada di ranah Gu Yuan dan dengan kekuatan yang setara, mungkin itu bisa memberikan efek kejutan padamu. Setelah menjelaskan semua itu, Bai Li Jingwei kembali menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya. Raja Pedang, untuk kedepannya, kamu harus bisa berpikiran lebih jernih. Tidak mungkin ada metode serangan diam-diam yang bisa mengancam nyawamu. Jadi, apakah mungkin ini adalah rencana pembunuhan dari keluarga Sangguan? Pikirkan itu. Fei Yun tampak bergetar.
Dia tidak pernah terpikirkan sampai sejauh itu. Bahkan jika dia sangat percaya diri pada kemampuannya, dia tidak memikirkan itu. Lalu sekarang setelah dia memikirkan itu dan menyadari kebenarannya, dia justru semakin bingung. Jika memang itu benar, lantas apa yang sebenarnya mereka incar? Bailey Jingwei tersenyum. Bukankah itu sudah jelas bahwa mereka saat ini hanya ingin kita berpikir ini adalah rencana pembunuhan untukmu? Fei Yun semakin bingung. Untuk apa? Bailey Jingwei pun tertawa. Jika Raja Pedang ingin memahami segalanya, ikut aku kembali ke ruang rahasia. Setelah itu Bailey Jingwei kemudian berbalik dan pergi bersama Dan Gingseng ke tempat rahasia di mana San Ge sebelumnya ditempatkan. Melihat kedua orang itu pergi, Fei Yun mengerutkan keningnya. Bahkan jika dia sekarang masih tampak bingung, dia pun segera mengikuti Bailey Jingwei. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di lokasi tempat rahasia itu berada, di mana di tempat itu masih tertutup oleh tumpukan batu akibat ledakan. Lalu dengan satu sapuan tangan, semua batu itu pun terangkat dan pintu masuk kembali terbuka. Sekarang di beberapa bagian tempat itu masih terlihat ada api hitam yang membakar bebatuan. Tapi Bailey Jingwei, dia segera berjalan masuk tanpa banyak bicara dan wajahnya pun tampak riang. Fei Yun semakin heran. Dia mengerutkan keningnya lagi, tapi kemudian dia mengikuti Bailey Jingwei dari belakang. Singkat cerita, mereka sampai di ujung tempat itu, di mana itu adalah ruangan tempat San Ge ditahan. Lalu setelah Fei Yun melihat semuanya, dia sangat terkejut karena San Ge sudah tidak ada di sana lagi. Dia buru-buru maju dan memeriksa tempat itu, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Bajingan, kemana iblis kecil itu pergi? Kenapa dia tidak ada di sini? Bailey Jingwei kemudian berkata dengan santai, anak itu sudah diselamatkan. Dia sudah dibawa pergi saat kita teralihkan oleh kekacauan yang dibuat oleh keluarga Sangguan. Mendengar itu tentu tubuh Fei Yun bergetar. Lalu dia menoleh ke arah Bailey Jingwei dan berkata, Perdana Menteri, apakah Anda sudah tahu semua ini sejak awal? Tentu saja aku sudah tahu dan sudah menduganya sejak awal, kata Bailey Jingwei dengan kilatan cahaya di matanya. Lalu kemudian Bailey Jingwei berkata lagi, Raja Pedang, Anda harusnya sadar bahwa lawan kita bukanlah keluarga Sangguan, tapi Gu Yifan. Fei Yun tampak terkejut. Apa? Dia? Bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Bukankah dia yang mengajukan penawaran untuk melakukan pertukaran sandera? Lantas kenapa dia? Raja Pedang Fei Yun, pikirkan ulang masalah ini. Apakah Anda pikir dia akan rela melepaskan salah satu dari pedang suci ataupun putranya? Atau apakah kita akan melepaskan mereka setelah kita mendapatkan pedang suci? Bailey Jingwei kemudian tertawa. Sejak awal Gu Yifan sudah tahu semua konsekuensi jika dia menukar pedang itu dengan putranya. Karena itu dia melakukan ini untuk mendapatkan keduanya. Apalagi dengan memanfaatkan pedang suci, dia bisa menggerakkan keluarga Sangguan sesuai keinginannya. Jadi sejak awal,
Dia memang tidak ingin melakukan pertukaran dengan kita. Dia hanya tikus kecil yang rakus dan ingin mengambil keuntungan sebanyak yang dia bisa. Fei Yun terdiam. Dia bahkan tidak pernah memikirkan semua itu. Kini Bai Li Jingwei berjalan ke sekeliling tempat tidur dan dia pun tertawa. Meski aku tidak tahu bagaimana cara anak itu masuk dan lepas dari kekacauan ini, tapi aku sudah tahu tujuannya sejak Yulin datang menemui kita. Dia pasti memiliki serangkaian trik untuk menyelamatkan putranya. Lalu dengan menggunakan kekacauan di sisi yang lain, dia membuat sang harimau keluar dari gunung. Jujur itu adalah strategi yang lazim digunakan dalam perang pikiran. Dan benar saja, kamu telah kehilangan akal sehatmu karena marah dan kemudian masuk ke dalam perangkapnya. Dia membuatmu berpikir bahwa keluarga Sangguan menginginkan nyawamu. Lalu dengan penuh amarah, kamu meninggalkan harta karun tanpa penjagaan. Dengan begini, semua rencana dari anak itu pun menjadi sempurna. Harus kuakui bahwa Gu Yifan adalah karakter yang luar biasa. Bahkan jika semua ini terlihat sederhana setelah aku menjelaskannya, tapi apa yang dia lakukan bukanlah sesuatu yang sederhana. Selama aku menjadi Perdana Menteri, ini adalah kali pertama aku mendapatkan musuh yang layak untuk dilawan. Aku harus akui bahwa aku mengagumi Gu Yifan. Tampak Bai Li Jingwei kini tersenyum dengan puas. Ketika mendengar semua itu, Fei Yun menganggukkan kepalanya. Bahkan dia juga harus mengakui kekalahannya kali ini. Ya, anak ini memang cepat, kejam, dan melakukan apapun yang dia bisa. Aku bahkan sama sekali tidak bisa memprediksi gerakannya. Tapi mungkin aku harus bersyukur bahwa anak itu tidak berasal dari keluarga Sangguan. Karena jika tidak, maka itu akan sangat merepotkan di masa depan. Ya, anak itu memang bisa menjadi penasihat yang baik, kata Bai Li Jingwei. Bahkan kekuatannya tidak terlalu penting, tapi arahannya sangatlah tajam dan berbahaya. Karena itu, keberadaan seperti Gu Yifan harus dilenyapkan. Kalau tidak, saat keempat aliansi wilayah menyadari kemampuannya dan menggunakannya untuk melawan kita, itu bisa menjadi kehancuran bagi kekaisaran bintang pedang di masa depan. Perlahan niat membunuh Bai Li Jingwei tampak semakin kental. Lalu dengan sungguh-sungguh, Bai Li Jingwei berkata, "Karena itu, kali ini kita harus menebasnya dan menghindari masalah di masa depan." Fei Yun bisa melihat kemarahan dari Bai Li Jingwei yang biasanya tampak sangat tenang. Itu memang mengejutkan, tapi dia juga setuju dengan sikapnya ini. Fei Yun juga berpikir bahwa Zuo Fan itu sangatlah beracun jika dia menjadi musuh. Tapi sesungguhnya dia bisa menjadi rekan yang sangat kuat jika itu dimungkinkan. Karena itu Fei Yun pun bertanya sekali lagi. Memang anak ini sangatlah berbahaya. Tapi apa Perdana Menteri tidak ingin merekrutnya untuk tidak akan pernah. Potong Bai Li Jingwei. Aku sudah pernah mengatakannya. Cukup aku yang memimpin situasi di Zhongzhou secara keseluruhan, dan variabel luar seperti Gu Yifan tidak diperlukan. Melihat semua itu dari samping dan King Seng tampak melihat kemarahan mereka berdua. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan merasa kasihan pada nasib Zuo Fan. Karena Zuo Fan telah berani memprovokasi dua orang terbaik di Zhongzhou. Setelah mengetahui semuanya dengan jelas,
Akhirnya Fei Yun paham dengan gambaran umum yang terjadi. Tapi masih ada beberapa yang mengganjal di hatinya. Jadi dia bertanya, "Perdana Menteri, karena Anda telah mengetahui semua ini sejak awal, kenapa Anda tidak mengambil tindakan apapun?" Raja Pedang Fei Yun, "Sekali lagi, kamu telah meremehkan Gu Yifan," kata Baili Jingwei sambil melambaikan tangannya. Lalu sambil tertawa, Baili Jingwei berkata, "Sejak terakhir kali kita melawannya, aku sudah tahu dengan jelas kemampuannya. Karena itu juga, jika aku menempatkan jebakan di sini, aku khawatir akan semakin sulit untuk menangkapnya karena dia merasa curiga. Setelah dia bersembunyi, maka kita tidak akan pernah lagi bisa menemukannya. Karena itu aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi. Dan karena itu juga aku tidak mengungkapkan masalah ini." Mendengar itu Fei Yun pun mengangguk. Perdana Menteri memang sangat bijak. Anak itu bagaikan ikan besar yang sulit untuk ditangkap. Sangat berbeda dengan Fei Xiong dan keluarga Sangguan. Tapi sekarang dia telah pergi. Apakah Perdana Menteri tahu kemana anak itu akan pergi? Saudara Fei Yun, bukankah kamu bisa melihat rasa percaya diri dari Perdana Menteri? Jadi, aku yakin semuanya sudah ada di telapak tangannya, kata Dan Gingseng sambil tersenyum. Mendengar itu Baili Jingwei pun tertawa. Raja Pedang Dan memang adalah orang yang bijak. Bahkan Anda bisa mengerti semuanya dengan lebih cepat. Benarkah? Kalau begitu kemana anak itu pergi sekarang? Kata Fei Yun dengan penuh antusias. Lalu Baili Jingwei melambaikan tangannya dan kemudian sedikit mencibir. Sejujurnya Gu Yifan adalah kunci dari serangkaian serangan ini. Peledakan diri Yulin ataupun serangan Fei Xiong hanyalah pengalihan. Tapi karena tindakan Raja Pedang Fei Yun, kita bisa bersikap normal dan mengikuti alurnya. Itu jelas membuat Gu Yifan merasa bahwa semua rencananya telah berjalan dengan lancar. Lalu saat dia merasa aman dan tidak lagi waspada, saat itulah dia akan dengan mudah untuk ditangkap. Dan setelah mengatakan itu, Baili Jingwei kemudian mengeluarkan sebuah botol dan membukanya. Lalu seekor ulat seukuran ibu jari keluar dan menggeliat di tangan Baili Jingwei. Fei Yun tampak mengerutkan keningnya. Binatang roh tingkat 1, ulat cinta. Mendengar itu Baili Jingwei tertawa. Ya, ini adalah ulat cinta, binatang roh tingkat 1. Dikatakan ulat ini lahir di selatan dan bereproduksi selama musim semi. Tapi faktanya binatang ini hampir tidak memiliki kekuatan roh sampai dia hampir tidak bisa dikategorikan sebagai binatang roh. Selain itu, dikatakan bahwa saat binatang ini sudah menentukan pasangannya, mereka hanya akan berhubungan dengan pasangannya untuk seumur hidupnya. Bahkan jika mereka terpisah ribuan mil, mereka akan saling mencari satu sama lain sampai bisa bertemu. Kata Dan Gingseng yang tampak agak terkejut. Dia di sini seolah sudah bisa menebak ke arah mana rencana Baili Jingwei akan berjalan. Baili Jingwei pun mengangguk. Apa yang Raja Pedang Dan katakan sangatlah tepat. Setelah ulat ini menentukan pasangannya, mereka akan mengenali cairan tubuh satu sama lain sebagai tanda, dan tidak akan pernah berubah untuk seumur hidupnya. Ini adalah bukti kesetiaan dan cinta mereka yang sangat luar biasa. Fei Yun sekali lagi mengerutkan keningnya. Lantas apa hubungannya ulat ini dengan kita sekarang? Bukankah dia hanya binatang roh tingkat 1 yang tidak berguna? Tanya Fei Yun dengan senyuman dingin.
Bai Li Jingwei pun kemudian tertawa. Memang binatang ini hanyalah makhluk sepele, tapi dia adalah kunci kita untuk menangkap Gu Yifan. Sebelumnya aku telah menghancurkan betina dari ulat ini. Aku membuatnya bersama dengan beberapa ramuan sehingga menghilangkan bau, warna, ataupun rasanya. Bahkan penciuman dari ahli di ranah Gu Yuan pun tidak akan mendeteksinya. Hanya si jantan inilah yang bisa mendeteksi bau itu, dan dia akan terus bergerak mencari aroma dari pasangannya. Bahkan meski mereka sudah terpisah sejauh ribuan mil, dia masih bisa mencium keberadaan pasangannya. Jadi, aku bisa menyebut benda ini sebagai pelacak 1000 mil. Mendengar itu, Fei Yun akhirnya paham dengan semua rencana Bai Li Jingwei. Matanya pun tampak berbinar dan kemudian berseru dengan penuh semangat. Perdana Menteri memang sangatlah bijak. Tapi, kapan Anda meletakkan ramuannya pada iblis kecil itu? Bai Li Jingwei tersenyum. Tentu aku sudah melakukannya sejak aku memeriksa denyut nadi anak kecil itu. Aku sudah bisa memprediksi bahwa Gu Yifan pasti berencana untuk menyelamatkan putranya. Jadi sejak awal, anak itu adalah umpan untuk menangkap Gu Yifan. Meski ini agak memakan waktu, tapi akhirnya Gu Yifan memakan umpannya. Sekarang mungkin dia merasa tenang dan kehilangan rasa waspadanya. Lalu langkah berikutnya adalah menyergapnya dan menyingkirkannya dari dunia ini. Dengan begitu dia telah kalah dalam taruhan ini. Bai Li Jingwei pun kemudian tertawa dengan keras. Fei Yun tidak bisa menahan kegembiraannya dan kemudian ikut tertawa. Sedangkan Dan Gingseng, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan merasa kasihan pada Sofan. Makhluk kecil yang saling mencintai pun ternyata bisa menjadi senjata pembunuh yang mengerikan. Inilah bukti kekejaman manusia yang sesungguhnya. Setelah tertawa puas, Bai Li Jingwei menoleh ke samping dan kemudian berkata, "Oke, Raja Pedang Fei Yun, sekarang semua sudah sesuai dengan yang kurencanakan. Sudah waktunya untuk mengambil kembali pedang suci dan menyingkirkan kepala anak itu." Dan begitulah, mereka kemudian menggunakan ulat cinta untuk mendeteksi aroma yang ada pada tubuh San Ge. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Sebelumnya, saat pedang iblis keluar dari runtuhan dan menuju keluar ibu kota Fei Yun, Sofan datang dan menjemput mereka. Kini Sofan telah membawa San Ge di dalam pelukannya dan terbang menjauh. Sofan bergerak dengan sangat cepat untuk mencari tempat yang aman dan memikirkan cara untuk menyembuhkan San Ge. Bagaimanapun sekarang luka San Ge itu sangatlah serius, jadi dia harus segera mengambil tindakan. Memang sangat jarang sekali Sofan terlihat panik, tapi kali ini dia tidak bisa menyembunyikannya dari wajahnya. Mereka kini terbang lebih dari setengah jam dan telah berpindah sekitar ribuan mil dari ibu kota Fei Yun. Melihat tidak ada yang mengejarnya, Sofan merasa bahwa rencananya telah berjalan dengan mulus. Lalu setelah beberapa saat, San Ge mulai kembali mendapatkan kesadarannya. Perlahan dia mulai merasakan kehangatan yang memeluk tubuhnya, dan dia perlahan membuka matanya. San Ge kini bisa melihat bahwa Sofan yang sedang memeluknya. "Ayah, kamu datang untuk menyelamatkanku?" "Tentu saja, kamu adalah putraku, dan jika bukan aku yang menyelamatkanmu, lantas siapa yang akan menyelamatkanmu?" kata Sofan dengan nada dingin. Mendengar itu bibir San Ge agak bergetar.
"Ayah, maafkan aku." "Kenapa kamu minta maaf? Dan untuk apa kamu minta maaf padaku?" Bagaimanapun, aku sudah terlalu egois kali ini. Awalnya rencana ayah sudah sempurna, tapi karena aku, ayah sampai harus kembali dan mengambil resiko besar untuk menyelamatkanku." Sange tampak sedih dan dia ingin menangis, tapi air matanya seolah kering dan tidak bisa keluar. Zovan memandang Sange untuk beberapa saat, lalu kecepatan terbangnya pun mulai melambat. "Sange." "Ya ayah." Sange melihat Zovan. "Kamu berpikir telah melakukan kesalahan. Jadi, jika kamu memiliki kesempatan untuk memutar waktu, apakah kamu akan tetap pergi dan menyelamatkan gadis itu?" Sange agak terkejut dengan pertanyaan Zovan. Dia tampak berpikir sejenak, lalu dengan sedikit keraguan di wajahnya dia menjawab, "Iya ayah, aku masih akan tetap menyelamatkannya." "Lalu, bukankah kamu hanya akan membuat kesalahan yang sama lagi jika kamu melakukan itu?" tanya Zovan dengan wajah datar. Dia tidak terlihat menunjukkan ekspresi apapun, tidak marah, tidak senang, tidak apapun. Sange berpikir sejenak lalu menghela nafas. "Karena aku tidak ingin bibiku mendapat masalah." "Tapi, bukankah kamu mengatakan kalau kamu melakukan kesalahan?" Ayah, maksudku, aku salah karena telah membuatmu khawatir. Tapi aku tetap tidak bisa melihat bibiku dalam bahaya. Dia sangat baik padaku. Jadi, bahkan jika aku bisa memutar waktu, aku pasti akan menyelamatkan bibiku. Hanya saja, aku tidak ingin ayah mengambil resiko untuk menyelamatkanku seperti sekarang," kata Sange dengan wajah sedih. Tampak kekhawatiran di wajahnya. Kelopak mata Zovan bergetar. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Sange, jika memang itu masalahnya, maka kamu tidak perlu minta maaf." "Ayah?" Sange tampak terkejut dan tubuhnya pun gemetar. Dia berpikir bahwa sekarang Zovan sedang marah padanya. Tapi kemudian Zovan berkata lagi, "Muda dan gila adalah fase yang akan dilalui semua orang. Benar dan salah juga dilakukan oleh semua orang dan bagian dari proses. Karena itu, ini bukan masalah besar." Selain itu, di dunia ini benar dan salah itu relatif. Tidak ada keniscayaan. Selama kamu pikir kamu harus melakukan itu, maka lakukanlah. Bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawamu. Tapi kamu harus siap menanggung semua akibat yang akan timbul setelahnya. Sebagai seorang pria sejati yang berdiri di atas dunia ini, kamu tidak boleh hanya bicara tentang kata maaf, karena itu tidak selamanya berhasil. Sebagai seorang pria sejati, kamu harus berani menanggung semua akibat dari apa yang telah kamu lakukan. Kamu yang memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu, maka kamu juga harus menanggung semua akibatnya, termasuk jika ayahmu yang mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu. Aku tidak peduli bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Aku
akan tetap datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ayah, aku tidak ingin kamu. Sange tidak tahan ketika mendengar Sofan juga akan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak ingin ayahnya terluka, apalagi sampai mati karena menolongnya. Air mata Sange sudah tidak terbendung lagi. Perlahan, kedua air matanya mulai mengalir. Melihat ekspresi putranya itu, Sofan pun tertawa. Kenapa? Semua itu kulakukan karena kamu adalah putraku. Jadi berpikirlah sebelum bertindak. Kamu tidak lagi sendiri seperti dulu. Setiap gerakanmu memiliki banyak implikasi, dan ayahmu akan selalu ada di belakangmu. Jadi lebih baik kamu dari awal mengatakan kalau kamu tidak ingin gadis kecil itu celaka, daripada kamu harus mengambil tindakan sendiri dan membahayakan hidupmu. Jangan lupa, aku ini ayahmu. Bibir Sange bergetar dan air matanya sudah mengalir. Ini adalah kali pertama Sange menyadari kasih sayang dari seorang ayah. Sebelumnya Sange hanya berpikir bahwa Sofan itu hanya memiliki status hubungan ayah dan anak dengannya, dan semua tindakannya selalu menjadi tanggung jawabnya sendiri, karena sejak awal Sange jauh lebih kuat. Tapi hari ini dia menyesal karena dia tidak menyadari begitu besarnya kasih sayang Sofan yang sebenarnya. Cinta seorang ayah yang selalu diidam-idamkan ternyata sudah tercurah padanya. Sofan melihat Sange. Dia kemudian berkata lagi, "Selain itu, lain kali kamu harus mengatakan semuanya dengan jelas. Bahkan jika aku tidak menyukai gadis itu, tapi jika kamu tetap ingin menjaganya aman, maka aku tidak akan membiarkannya terluka. Bahkan tidak akan ada orang yang bisa menyentuhnya walau hanya ujung rambutnya saja." Ya, tapi ini juga adalah salahku. Selama rencanaku untuk menyegel gua angin surga dan bumi, aku tidak terlalu memperhatikan sikapmu. Jadi aku harus minta maaf juga padamu, kata Sofan sambil menghela nafas. Kini Sange merasa lebih malu ketika Sofan mengatakan itu. Lalu dia segera berkata, "Tidak ayah, tidak. Ini adalah salahku. Aku selalu berpikir kalau kamu hanya peduli pada gua angin surga dan bumi. Aku pikir kamu bahkan tidak peduli pada orang lain. Jadi aku tidak mengatakan apapun karena aku takut kamu memarahiku." Sofan langsung menatap Sange, dan entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Dia baru menyadari bahwa di mata Sange, dia adalah orang yang hanya peduli pada tujuannya. Itu mungkin memang benar jika di masa lalu, tapi sekarang dia sudah berbeda. Dia akan tetap menjadi ayah yang baik untuk Sange. Karena itu kemudian Sofan berkata, "Sange, ingat kata-kataku ini. Kita adalah keluarga. Jika kamu menyukai sesuatu, kamu harus mengatakannya. Dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyukainya juga. Jadi, kamu harus lebih percaya lagi padaku di masa depan." Mata Sofan tampak begitu tulus, dan itu langsung meluluhkan hati Sange. Perlahan Sange mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. Tapi kemudian
dia pun tersenyum dengan cerah. Dan kehangatan mereka berdua benar-benar menyentuh hati. Jadi aneh gak mau merusak momen ini, dan mari kita simpan set momennya untuk part berikutnya. So see you again di next video dan bye.